semuanya, nama saya Kali, saya dari kelas 10 MIPA 2, dan sekarang saya mau memulai presentasi saya mengenai ruang biologi. Yang pertama, tabel pengamatan variasi morfologi pada buah bom. Saya sekarang mau mengamati mengenai apel. Yang pertama ini apel Fuji atau Malus vanilla, warna kulitnya pink atau merah muda, bentuk buahnya bulat, warna daging buahnya putih, dan ukuran bijinya kira-kira 0,6 cm. Yang kedua, apel Royal Gala, warna kulitnya kuning ke pink atau dari kuning ke merah muda, bentuk buahnya bulat melebar, warna daging buahnya putih, ukuran bijinya 0,5 cm. Yang ketiga, apel Granny Smith atau Malus, warna kulitnya hijau muda, bentuk buahnya bulat, warna daging buahnya putih, dan ukuran bijinya 0,4 cm. Keempat, apel Flushington, warna kulitnya merah gelap, bentuk buahnya bulat lonjong, warna daging buahnya putih, dan ukuran bijinya 0,5 cm. Yang kelima, mengenai pir. Ini adalah pir Bartlett, namanya Apirus communis William. Warna kulitnya kuning pucat, bentuk buahnya tidak terlalu lonjong, cenderung agak kebulat. Warna daging buahnya putih, ukuran bijinya 0,0 cm. Dan yang keenam, pir Anjos atau Pirus communis Belanjo. Warna kulitnya hijau muda, bentuk buahnya sedikit oval dan sedikit gemuk bagian bawah, dan juga sedikit bulat kemudian lonjong ke atas. Warna daging buahnya putih dan ukuran bijinya 0,5 cm. Dan sekarang mengenai paprika. Yang pertama ini adalah paprika merah atau Capsicum annugrove. Warna kulitnya merah, bentuk buahnya seperti lonceng sehingga dengan bell pepper. Warna daging buahnya warna merah. Dan yang kedelapan ini paprika orange. Nama ilmiahnya sama, warna kulitnya orange, bentuk buahnya seperti lonceng sehingga dikenal dengan bell pepper. Warna daging bagian dalamnya itu orange dan kemudian ukuran bijinya 0,3 cm. Dan yang kesembilan ini paprika hijau, warna kulitnya ini hijau, bentuk buahnya seperti lonceng sehingga dikenal dengan bell pepper. Warna bagian dalamnya juga warna hijau dan ukuran bijinya juga 0,3 cm. Dan sekarang mengenai buah kol. Yang pertama ini kol ungu atau Brassica oleracea percapitata. Warna kulitnya ungu, bentuk buahnya bulat menonjol ke samping, warna daging buahnya ungu. Yang ke-11, kol putih, warna kulitnya putih, bentuk buahnya bulat menonjol ke samping, warna daging buahnya juga putih. Yang ke-12, kol hijau, warna kulitnya hijau muda, bentuk buahnya bulat menonjol ke samping, dan warna daging dalamnya juga warna hijau muda. Dan sekarang mengenai bawang. Yang pertama ini bawang bombay, namanya Allium cepa, warna kulitnya krem gelap, bentuk buahnya bulat agak oval, warna daging buahnya putih krem. Nomor 14 bawang putih atau Allium sativum, warna kulitnya warna putih, bentuk buahnya bulat agak putih, dan warna daging buahnya itu putih. Dan yang ke-15 bawang merah atau Allium cepa elfar, warna kulitnya ungu, bentuk buahnya berbentuk kuncup, dan warna daging buahnya ungu cerah. Lalu sekarang jeruk. Nomor 16 jeruk mandarin yaitu Citrus reticulata, warna kulitnya orange, bentuk buahnya bulat lonjong ke samping, warna dagingnya orange, dan ukuran bijinya kira-kira 0,8 cm. Dan yang ke-17 jeruk sankis, namanya Citrus sinensis, warna kulitnya orange ke kuning-kuningan, bentuk buahnya bulat gemuk lonjong ke atas, warna daging buah orange cerah, ukuran bijinya 0,7 cm. Nah sekarang jeruk lemon atau Citrus lemon, warna kulitnya kuning, bentuk buahnya lonjong dan ukurannya 0,7 cm.
Dan sekarang cabai. Namanya cabai merah dan hijau, namanya Capsicum annum L dan Capsicum annum var. Warna kulitnya merah dan hijau, bentuk buahnya panjang dan kurus, warna daging buahnya merah dan hijau. Ukuran bijinya kira-kira 0,4 mm. Yang ke-20 cabai rawit hijau dan merah setan, namanya Capsicum frutescens L. Warna kulitnya merah dan hijau, bentuk buahnya pendek dan sedikit gemuk, warna daging buahnya merah dan hijau, dan ukuran bijinya kira-kira 0,3 mm. Sekarang B. Tabel pengamatan ciri-ciri beberapa jenis hewan dan tumbuhan termasuk ke jenis. Sekarang mengenai kucing. Yang pertama itu kucing Persia atau Felis catus. Bentuknya memiliki rambut panjang lebat, berwajah bulat dan bentuk hidung yang pesek. Warnanya putih bersih, panjangnya 30-50 cm. Sedangkan kalau beratnya jantan bisa mencapai 5-7 kg, yang betina 3-5 kg. Yang kedua kucing Siam. Bentuknya memiliki bulu yang pendek dan dapat dikenali dari bulunya sebagai penanding di kakinya, ekornya, ataupun wajahnya berwarna ungu, biru, links, dan warnanya putih dengan corak coklat atau hitam di ujung hidung, kaki, ekor, dan telinga. Panjangnya kalau jantan bisa mencapai 60 cm, yang betina bisa mencapai 53 cm. Beratnya yang jantan 4-7 kg, yang betina 5 kg. Sekarang kucing Angora. Bentuknya bentuk wajah segitiga, bentuk mata seperti almond, tubuh yang panjang dan langsing, dan hidung mancung berbulu panjang. Warnanya putih. Panjangnya mencapai 50 cm dan beratnya bisa mencapai 5 kg. Yang keempat kucing kampung. Bentuknya tubuh lebih ramping, leher pendek dan kecil. Warnanya orange dan putih. Panjangnya bisa mencapai 76 cm termasuk ekor, dan beratnya 3,6 sampai 4,5 kg. Nah, lalu sekarang tentang burung. Yang pertama itu burung lovebird fisher atau Agaroponis. Bentuknya berbentuk paruh kecil bengkok, badan lebih kecil dari parkit. Warnanya warna hijau dengan campuran kuning dan merah, panjangnya 12-14 cm. Dan yang kedua burung parkitmon atau Phoneropsis carolinensis. Bentuknya bertubuh kecil dan paruhnya berbentuk bengkok. Warnanya biru, ada juga yang hijau dengan campuran kuning, panjangnya 13-16 cm. Dan yang ketiga burung gereja Erasia atau Passeridae. Bentuknya tubuhnya berwarna coklat gelap, warnanya coklat dengan corak putih, panjangnya bisa sampai 10 cm. Yang keempat, Berger Swenson atau Tessel Eminidae. Bentuknya tubuhnya berwarna abu-abu gelap, sayap dan ekornya berwarna coklat berangan. Warnanya coklat dengan corak putih dan tak ada warna abu-abunya sedikit. Panjangnya 12 cm. Yang kelima, ayam negeri atau Gallus domesticus. Berbentuk kakinya lebih panjang dan leher lebih tinggi dan lebih gemuk. Warnanya putih, panjangnya 30 cm, beratnya mencapai 2 kg. Yang keenam, ayam kampung. Bentuknya kaki lebih pendek, leher lebih pendek, badan cenderung lebih kecil. Warnanya hitam dan coklat. Panjangnya mencapai 35 cm dan beratnya 1,5 sampai 2,5 kg. Dan sekarang ikan. Yang pertama koki subuncin atau Carassius auratus. Bentuknya memiliki bulatan besar khususnya di bagian perut dan atas kepalanya. Warnanya orange dengan corak hitam dan panjangnya 6-8 cm. Yang kedua koki komet mini atau Carassius auratus. Bentuknya badannya kecil dan lebih lancip. Dan warnanya silver dan panjangnya 4 cm. Dan yang ketiga koki ryukin atau Carassius auratus. Bentuknya memiliki tubuh yang pendek dengan pundak serta sirip yang lebar. Warnanya orange, hitam dan putih. Panjangnya bisa mencapai 5-7 cm. Dan yang keempat, Arowana black golden atau Scolopages spermosus. Bentuknya
Bentuk dadanya memanjang dan lebih besar di bagian belakangnya. Warnanya orange dengan sisi kehitaman. Panjangnya 45-60 cm dan beratnya bisa mencapai 2,5 kg. Dan sekarang mengenai kacang-kacangan. Yang pertama itu kacang merah atau Phaseolus vulgaris. Bentuknya lonjong memanjang agak pipih, warnanya merah kecoklatan, panjangnya bisa sampai 2 cm. Yang kedua kacang tanah atau Arachis hypogaea. Bentuknya lonjong memanjang agak gemuk, warnanya coklat terang dan panjangnya bisa 1-1,5 cm. Dan yang ketiga kedelai hitam atau Glycine soja merit. Bentuknya lonjong memanjang, warnanya hitam kecoklat gelap dan panjangnya 0,7 cm. Yang keempat kedelai coklat atau Glycine max merit. Bentuknya bulat, warnanya krem atau coklat terang dan panjangnya 0,5 cm. Dan yang kelima ketan putih atau Oryza sativa alvar glutinosa. Bentuknya lonjong memanjang, warnanya putih, panjangnya bisa sampai 1 cm. Yang keenam ketan hitam. Bentuknya lonjong lancip, warnanya hitam, panjangnya bisa sampai 1,3 cm. Dan yang ketujuh lada putih atau Piper nigrum. Bentuknya bulat mengkilap, warnanya krem, panjangnya 0,3 cm. Dan yang kedelapan lada hitam. Bentuknya bulat kasar, warnanya hitam, panjangnya 0,4 cm. Dan yang kesembilan ketumbar atau Coriandrum sativum. Bentuknya bulat kasar, warnanya coklat muda, panjangnya sampai 0,3 cm. Yang pertama ini beras merah atau Oryza sativa L. Bentuknya lonjong memanjang, warnanya merah kecoklatan dan panjangnya 1 cm. Dan yang kedua beras hitam atau Oryza sativa L indica. Bentuknya lonjong memanjang dan lebih panjang daripada beras merah. Warnanya hitam, panjangnya bisa sampai 1,2 cm. Yang ketiga ubi merah atau Ipomea batata stel. Bentuknya bulat oval, warnanya coklat kemerah-merahan, panjangnya 10-15 cm dan beratnya bisa mencapai 300 gram. Yang keempat ubi madu. Bentuknya lonjong memanjang, warnanya coklat ke orange, panjangnya 15-20 cm dan beratnya bisa sampai 200 gram. Lalu yang pertama kunyit atau Curcuma longa. Bentuknya lonjong memanjang, warnanya kuning ke orange, panjangnya 5-9 cm, beratnya 30 gram. Dan lalu yang kedua jahe atau Zingiber officinale. Bentuknya seperti jari-jari yang menggembung, warnanya coklat terang, panjangnya 12 cm, beratnya bisa mencapai 100 gram. Yang ketiga jambu biji kecil atau Pecidium gua java. Bentuknya bulat lonjong menyamping, warnanya hijau kekuning-kuningan, panjangnya 10 cm, beratnya 250 gram. Yang keempat jambu Bangkok atau Pecidium gua java. Bentuknya bulat, warnanya kuning kehijau-hijauan, panjangnya 20 cm dan beratnya 500 gram. Dan sekarang tanaman. Yang pertama itu ada Aglonema merah. Bentuknya berbentuk lonjong di bagian ujung daun, warnanya hijau kemerah-merahan, panjangnya 20-25 cm. Dan yang kedua Aglonema putih. Bentuknya berbentuk lonjong di bagian ujung daun, warnanya hijau keputih-putihan, panjangnya 20-25 cm. Dan yang ketiga Cactus orange cupertine atau Mammillaria elongata. Bentuknya bulat, warnanya hijau dengan duri orange, panjangnya 10-15 cm. Yang keempat Cactus rambut nenek atau Mammillaria hamiana. Bentuknya bulat melonjong ke atas, warnanya hijau dengan duri putih dan panjangnya 20-30 cm. Yang ketujuh bunga asoka merah atau Saraka asoka. Bentuknya bergerombol, warnanya merah, panjangnya 2 cm. Yang kedelapan bunga asoka putih. Bentuknya bergerombol dan warnanya putih, panjangnya 2 cm. Yang kesembilan bunga miana ungu atau Coleus stupellarioides.
Panjangnya lonjong ke samping dan lancip di ujung daun. Warnanya gradasi dari warna ungu terang ke ungu gelap, kemudian strip hijau di pinggiran daun. Panjangnya 15-20 cm. Yang ke-10 neona merah. Bentuknya lonjong ke samping dan lancip di ujung daun. Warnanya gradasi dari warna kuning ke merah gelap, kemudian strip kuning di pinggiran daun. Panjangnya 15-20 cm. Yang ke-9 bunga ekor monyet merah. Bentuknya memanjang, warnanya merah, panjangnya bisa sampai 20-25 cm. Yang ke-10 bunga ekor monyet hijau. Bentuknya memanjang, warnanya hijau, panjangnya 25-30 cm. Yang ke-11 pohon delima putih atau Punica granatense. Bentuknya bulat dengan pucuk di bagian atas buah. Bentuk daunnya lonjong sampai lancip, pangkalnya lancip, ujungnya tumpul dan tepinya rata dan pertulangannya menyirip. Warnanya hijau kekuning-kuningan, panjangnya 9 cm. Dan yang ke-12 pohon delima merah. Bentuknya bulat dengan kuncup di bagian atas buah. Bentuk daunnya lonjong sampai lancip, pangkalnya lancip, ujungnya tumpul tapi rata, pertulangan menyirip. Warnanya merah, panjangnya 9 cm. Yang ke-11 pohon jeruk atau sitrus. Bentuknya bulat, daunnya terlihat seperti dua daun yang menyatu. Bentuk daunnya sendiri terlihat lebih bulat di bagian pangkal dan lebih memanjang dan beruntung di ujungnya. Warnanya oranye dan panjangnya 9 cm. Yang ke-12 pohon jeruk hijau. Bentuknya bulat, daunnya terlihat seperti dua daun yang menyatu. Bentuk daunnya sendiri terlihat lebih bulat di bagian pangkal dan lebih memanjang dan meruncing di ujungnya. Warnanya hijau dan panjangnya 10 cm. Yang ke-13 daun janda bolong atau Monstera adesomi. Bentuknya berbentuk hati dengan koral bolong-bolong di sekujur daun. Warnanya hijau, panjangnya 17 cm. Yang ke-14 janda bolong atau Monstera dorsigiana. Bentuknya berbentuk hati dengan koral bolong-bolong di sekujur daun tapi lebih lebar dan besar. Warnanya hijau, panjangnya 30 cm. Yang ke-13 kembang bougainville putih atau Bougainvillea biglabra. Bentuknya seperti kertas, warnanya putih, panjangnya 4 cm. Yang ke-14 kembang bougainville pink. Bentuknya seperti kertas, warnanya pink, panjangnya 4 cm. Dan masuk ke C. Pada pengamatan beberapa jenis ekosistem. Dan ini adalah gambarnya. Nama ekosistemnya ekosistem darat atau taman. Komponen biotiknya adalah tumbuhan, siput, cacing tanah, kupu-kupu, organisme hidup dalam tanah, semut, kembang, dan belalang. Komponen abiotiknya sinar matahari, udara, air, pot, bunga, dan batu-batuan. Dan ini adalah gambar dari ekosistem kedua, yaitu ekosistem perairan atau kolam ikan. Komponen biotiknya ikan, siput, cacing, tumbuhan air. Dan abiotiknya sinar matahari, mesin filter air, batu-batuan, udara, dan selang air. Dan ini masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana variasi gen yang terdapat pada apel, pir, paprika, jeruk, kol, bawang, dan telah Anda mati? Jawaban saya yaitu kalau apel, contohnya apel red Washington, Fuji, dan Granny Smith. Ada yang berbentuk lonjong, bulat, dan oval. Ada yang rasanya asam, ada yang manis, dan juga terlalu manis. Ada yang berkulit tebal dan ada yang berkulit tipis. Ada juga yang berwarna merah gelap, pink atau merah muda, hijau, bahkan ada juga yang berwarna kuning kepuntingan, ada berbiji besar dan kecil. Dan yang kedua pir, contohnya pir angios dan bartlet. Ada yang berwarna kuning dan hijau, ada yang berbentuk lonjong dan oval, ada yang manis dan juga terlalu manis. Dan yang ketiga paprika. Ada yang berwarna merah, hijau, dan orange. Ada yang rasanya manis, ada yang manis tapi sedikit pedas, dan ada juga yang sedikit berasa pahit dan pedas. Dan yang keempat jeruk. Contohnya jeruk mandarin, sankis, dan jeruk lemon. Dan ada juga yang ukurannya besar dan ada yang kecil. Ada yang kulitnya tebal dan tipis, dan ada yang rasanya manis dan juga ada yang asam.
Dan kemudian kol, ada yang berwarna ungu, putih dan hijau. Lalu bawang, contohnya bawang bombay, bawang putih dan bawang merah. Ada yang berwarna krem, ungu dan putih, dan ada juga yang berukuran besar dan kecil. Ada berbentuk bulat dan berbentuk kuncup. Dan sekarang pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan variasi pada apel, pir, paprika, jeruk, kol, dan bawang tersebut? Jawaban saya yaitu ada keanekaragaman genetik atau gen pada suatu organisme yang dikendalikan oleh gen-gen yang terdapat di dalam kromosom yang dimilikinya. Lalu kromosom tersebut diperoleh dari kedua induknya melalui pewarisan sifat. Namun, ekspresi gen suatu organisme juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan semasa hidupnya. Serta keanekaragaman gen dapat terjadi melalui hibridisasi atau perkawinan silang antar organisme satu spesies yang berbeda sifat atau melalui proses domestikasi atau budidaya hewan dan tumbuhan liar oleh manusia. Yang pertanyaan ketiga, adakah keanekaragaman sifat pada biji-biji kelasan dan hewan tersebut? Apakah yang menyebabkan terbilang keanekaragaman pada beberapa jenis kelasan dan hewan tersebut? Jawaban saya ya ada. Dan alasannya ada dua faktor yang terjadinya keanekaragaman sifat, yaitu yang pertama keturunan, genetik, dan faktor lingkungan. Faktor genetik disebabkan oleh adanya gen yang akan memberikan sifat dasar atau sifat bawaan. Lalu sifat bawaan ini diwariskan turun-temurun dari induk kepada keturunannya. Nah, lalu kalau menurut lingkungan, contohnya seperti matahari lebih banyak bersinar di bagian barat, maka tumbuhan akan tumbuh cenderung ke arah barat. Sedangkan kalau menurut keturunan, contohnya induk kucing berwarna hitam, maka anaknya pun kemungkinan besar akan berwarna hitam. Dan yang keempat, apakah yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman kedua ekosistem tersebut? Ekosistem manakah yang memiliki jumlah keanekaragaman lalu hidup yang paling banyak? Jawaban saya, keanekaragaman kedua ekosistem tersebut ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu posisi tempat berdasarkan garis lintang, ketinggian tempat, iklim, cahaya matahari, kelembapan, suhu, dan kondisi tanah. Jawaban saya sih, mana yang paling banyak, saya lebih memilih ekosistem darat atau taman. Dan presentasi dari saya, kiranya presentasi saya ini bisa bermanfaat. Maaf jika ada salah kata atau ucapan. Terima kasih.